tahapan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Alur atau tahapan pendidikan inklusif di sekolah dasar terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan siswa. Pendidikan inklusif dimulai dengan identifikasi kebutuhan siswa. Ini bisa melibatkan penilaian kondisi geografis, keadaan rumah tangga, atau kondisi ekonomi siswa. Misalnya peserta didik jalanan, peserta didik korban bencana alam, atau peserta didik yang tinggal di lokasi terpencil atau perbatasan. Yang kedua, penyusunan program pendidikan. Setelah kebutuhan siswa diidentifikasi, program pendidikan inklusif harus disusun. Program ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang seimbang dan inklusif. Yang ketiga, implementasi program. Program pendidikan inklusif kemudian diimplementasikan di sekolah. Ini melibatkan pengajaran dan pembelajaran serta penyesuaian lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan. Yang keempat yaitu evaluasi dan penilaian. Tahap terakhir adalah evaluasi dan penilaian. Ini melibatkan penilaian kemajuan siswa dan efektivitas program pendidikan inklusif. Hasil evaluasi dan penilaian ini kemudian digunakan untuk membuat penyesuaian dan perbaikan pada program pendidikan inklusif jika diperlukan. Berikut adalah beberapa kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama, ada aksesibilitas fisik. Yang kedua, fasilitas dan sumber daya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang inklusif. Yang keempat, pelatihan dan dukungan untuk guru. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai peran atau fungsi dari kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama, ada aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik yang baik memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, dapat mengakses fasilitas dan ruang belajar dengan mudah. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghilangkan hambatan fisik yang dapat menghalangi partisipasi siswa. Dengan aksesibilitas fisik yang baik, siswa dapat merasa diterima dan dihargai di sekolah tersebut. Kedua, ada fasilitas dan sumber daya. Menyediakan fasilitas dan sumber daya yang sesuai adalah penting dalam memenuhi kebutuhan beragam siswa. Fasilitas dan sumber daya yang memadai membantu siswa mengakses materi pembelajaran, alat bantu, dan dukungan yang mereka butuhkan. Ini membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk berpartisipasi dengan penuh dalam proses pembelajaran dan mencapai potensi terbaik mereka. Yang ketiga ada lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif menciptakan suasana yang aman, mendukung, dan menghormati perbedaan dalam lingkungan. Ini siswa merasa diterima dan dihargai dan didukung dalam perkembangan mereka. Lingkungan belajar yang inklusif juga mempromosikan kerjasama yang inklusif, kerjasama, saling pengertian, dan toleransi antar siswa. Hal ini membantu menciptakan iklim yang kondusif
untuk pembelajaran yang efektif dan integrasi sosial. Yang keempat, ada pelatihan dan dukungan untuk guru. Guru adalah kunci dalam menerapkan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, kebutuhan untuk pelatihan dan dukungan bagi guru sangat penting. Guru dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan strategi yang diperlukan untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan inklusif sangat penting. Sekolah dasar perlu berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif di luar lingkungan sekolah. Kolaborasi ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam mendukung perkembangan dan keberhasilan siswa di sekolah tersebut. Dalam tahapan atau alur atau tahapan pendidikan inklusif, sekolah dasar menggunakan kurikulum berdiferensiasi, yaitu diferensiasi itu adalah kurikulum inklusif menggunakan pendekatan di mana materi pembelajaran dan metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ini memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan dukungan tambahan atau penyesuaian yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembelajaran. Kurikulum untuk pendidikan inklusif di sekolah dasar terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Hal ini dilakukan untuk berkolaborasi antara guru, staf sekolah, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, merangsang perkembangan siswa, dan mempersiapkan mereka untuk sukses di dunia yang beragam. Itu saja penjelasan mengenai alur dan tahapan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Shalom.